welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue bakalan reaction DEBM. Apa? Ya betul, DEBM. Buat kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube gua biar gua semakin semangat bikin video. Dan jangan lupa komen di bawah biar gua bisa interaksi sama kalian ya guys ya. Gitu. Jangan lupa nonton sampai habis. Kita langsung aja ke videonya. Rasanya gemes banget. Makin lama Rehan makin melunjak aja. Minta dimasakin ini, dimasakin itu sama ibu mertuaku. Dan bisa dipastikan ibu mertuaku bakal nyuruh aku yang masak. Baiklah, hari ini aku... Tunggu sebentar. Ini sepertinya saya kenal dengan apa nih? Inspirasi dari Mbak Wilda. Ya, sepertinya. Masak apa nih? Masak cingker apa? Masak cengkler apa? Masak apa nih? akan memberi kejutan pada Rehan. Akan kuberi dia menu super horor tapi enak. Aku memasak dengan penuh emosi dengan level tertinggi. Akan kubuktikan kalau menu ini tetap menjadi yang terbaik meski aku memasaknya tanpa rasa keikhlasan. Dipikir-pikir dengan skill memasak terbaikku, aku dipikir-pikir. Nggak mau aku pikirin di EBM. Bisa menyajikan sesuatu yang istimewa. Meski aku memasaknya dengan perasaan super dongkol. Kenapa sih ibu mertuaku selalu Kenapa dongkol? Nggak usah dongkol deh EBM. Kita di sini sabar kok melihat kamu memasaknya dengan hati gitu ya. Rehan. Harusnya ibu mertuaku memanjakan menantu kesayangan dari ibu kandungku. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Menantu dari ibu kandungku setiap hari sibuk bekerja mencari cuan. Pergi pagi, pulang petang. Beda banget sama Rehan yang selalu tampak di depan mata. Ya, karena Rehan menjabat di jajaran direksi PT Rebahan Terbaik. Jadi sudah bisa dipastikan Rehan selalu ada di setiap suasana di depan ibu mertuaku. Pernah terpikir olehku ingin mendaftarkan Rehan supaya dia bisa bertransmigrasi ke planet Pluto. Supaya aku tidak selalu tiap hari disuruh memasak oleh ibu mertuaku. Kalau terus-terusan seperti ini, acara rebahanku yang terganggu. Lucu banget bentukannya ya guys ya. Bentukannya udah secantik ini, udah bagus gitu ya. Harus diparut, harus diparut supaya enak gitu nanti masuk ke tenggorokannya. Lu nggak usah ngunyah lagi, langsung aja nelen. Padahal aneka seri drakor sudah siap mengantri untuk aku tonton. Tapi sayangnya selalu bertabrakan dengan jadwal memasak dari ibu mertuaku ini. Duh, rasanya pengen banget ganti mertua. Tapi itu tidak mungkin. Lebih baik aku mengganti Rehan dengan tetangga yang baru aja. DEBM ditonton resah, tak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di semua sosial media. Anaknya dari adiknya ibu aku punya anak perempuan dan kembarannya minta dimasakin kepala ayam yang bentukannya kayak gini. Tanpa pikir panjang langsung aja aku masakin. Kalau udah direbus kayak gini jangan lupa digoreng. Kalau udah direbus jangan lupa digoreng ya guys ya. Pokoknya jangan lupa itu dulu ya. Oh iya guys, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa kepala ayamnya direbus pakai daun pisang, karena nggak apa-apa, harus itu dipakein daun pisang supaya apa? kulit bawang tadi bisa banget berfungsi buat bau amis. Bisa ngilangin bau amis pada kepala ayam. Itu berfungsi banget guys. Kalian jangan berprasangka tidak. Bisa itu menghilangkan bau apapun bisa. Pada ceker ayam. Oke guys, di sini kepala ayamnya karena udah aku goreng dan aku mau ngilangin minyaknya kayak gini.
caranya. Kalian harus tuh apa? Dipres. Ya, jangan lupa itu. Minyaknya jadi bakalan aku vakum kayak tadi ya. Kenapa di vakum? Jadi karena di rumah aku lagi susah minyak, akhirnya minyak yang udah digoreng itu Minyaknya wajib banget diserap. banget dikeringin lagi ya. Oh iya guys, aku mau bertanya, kalau di daerah aku minyak sisa itu namanya jelantah. Kalau di Bukan Kak, namanya jelata. Di sini namanya rakyat jelata namanya. Tempatku namanya jelata. daerah kalian namanya apa? Coba komen di Ya. bawah ya. Dan jadi deh guys, sebelah kepala ayamnya siap untuk enak disajikan. ya, enak. Dikasih oleh-oleh Dikasih sama tetangga oleh-oleh. sekitar bongkahan batu hitam kayak gini. Bongkahan batu hitam dimasak guys. Bisa kok kalau di DBM ini, kalian jangan salah guys. Kalau di DBM ini bisa semuanya dimasak sama dia. Kita lihat. Kalian jangan salah sangka guys, bisa. Nah, kebetulan juga di rumah lagi ada istri dari suaminya aku Istri guys. dari suaminya aku. Suami kau selingkuh gitu apa gimana? Katanya dia lagi ngidam banget sama olahan batu yang satu ini. Jadi tanpa menunggu lama, batu hitamnya ini aku langsung eksekusi aja guys. Aku rebus dengan bongkahan batu es kristal dan juga dedaunan guys, biar lebih harum. Gak cuma itu, di wajan lain aku mau goreng hasil olahan gabah padi yang telah dipanen ini guys. Tapi Wih. ternyata pas lagi digoreng hasilnya jadi ngembang banyakan kayak gini. Karena nggak sesuai ekspektasi, Nggak jadinya sesuai gabah padinya ini ekspektasi. aku mau angkat aja. Angkat BTW ada aja, yang tahu guys. nggak sih guys kenapa gabah padinya bisa kayak gitu? Ya udah, kali ini gabah padinya kita sisihkan dulu ya guys dan lanjut. Tenang guys, nggak usah resah dan Tenang, risau. gak usah resah dan risau. Jangan risau guys, jangan. Di sini langsung kita eksekusi aja yuk. 2.756.000 jika Itu harus guys, 2.600.000 berapa tuh tadi? Kagak ngerti gue. calon bakal nasi. Dan jangan lupa klik tombol startnya. Oke guys, di sini juga rebusan batu hitamnya udah ngeblek. Batunya udah ngebelepek guys, sudah matang batunya. Jamin empuk. Nih langsung kita angkat aja yuk. Pastiin nggak ada batu yang tertinggal. Kalau udah tinggal Pastiin kita jangan lupa itu pokoknya. Harus jangan sampai ada batu yang tersisa. Kalau ada yang tersisa nanti batunya semakin matang. tumpukin aja ke dalam wadah berlubang kayak gini. Terus untuk dedaunannya kita pisahin dulu ya guys. Kalau tinggal sisa batunya aja, tinggal kita pindahin deh ke dalam wadah yang lebih besar. Di sini juga sambil kita lap-lap juga ya guys, biar nanti bumbunya lebih meresap. Untuk perbumbuan duniawinya cukup parut aja garam dadu seikhlasnya. Aduk-aduk sampai Seikhlasnya garam dadu guys, jangan lupa. Sahabat Pak pegel Kawan. dan juga ratakan sampai semuanya reunian. Selanjutnya tinggal kita siapin aja 2 lembar daun hijau. Dan di atasnya tinggal kita tuang aja batunya guys. Karena batu hitamnya ini aku mau bikin pepes gitu, jadi daun salam dan serai juga nggak boleh ketinggalan. Oke, kalau semua bahannya udah masuk, tinggal kita tutup aja, dibungkus dan dikunci pakai tusukan kayak gini. Nah di sini aku bikin jadi 2 ukuran ya guys, ukuran kecil dan ukuran senior kayak gini. Lakukan langkah yang sama sampai semua batu hitamnya terbungkus daun kayak gini. Udah deh, pepes batunya ini tinggal kita kukus aja sampai waktu Pepes batunya tinggal dikukus aja guys. Jangan lupa itu pokoknya harus biar mateng. Pepes batu. tidak ditentukan. Pokoknya kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya guys. Tenang guys, Tenang. perjalanan masih Tenang panjang. guys, tenang. Perjalanan masih jauh, masih panjang. Di sini aku mau siapin dulu bumbu-bumbu kehidupan. Ada bawang ungu, bawang baik, dan juga tomat hijau. Langsung kita masukin aja ke dalam wadah spesial kayak gini. Jangan lupa ditutup Tutup. dan dalam Wih. hitungan detik bumbu-bumbu DBM itu selalu punya cara untuk sulap. Gitu ya. Dalam memasak
dia pasti ada sulap, menyulap, nyulap. Bumbu kehidupannya jadi potongan tipis kayak gini. Hampir ketinggalan. Di sini aku gunting-gunting juga cabai hijau dan cabai merah ya guys. Siram dengan minyak panas biar lebih mateng. Kemudian di sini yang tadi dipepes itu dicampur adukan lagi guys. Sama apa? Sama bumbu-bumbu yang tadi disulap-sulap nyulap itu. Nah, campur adukan nih. juga kukusan batunya udah jadi nih guys. Rebusin juga bumbu yang udah reunian tadi. Untuk seasoningnya kasih masuk aja penyedap rasa MSG. Kasih seasoning guys. Jangan lupa itu. Biar sedap batunya. Saus tiram dan saus kecap. Terakhir biar lebih berwarna kasih masuk juga daun kemangi ya guys. Nah tumis batunya udah jadi. Udah jadi tumis batu. Enak ya. Tinggal kita sajikan aja dimakan bareng nasi goreng kayak gini. Oh ya, tumis batu ini yang kita makan bumbunya aja ya guys. Untuk batunya Jangan dimakan guys batunya, nanti ketelak. kita sisihkan. Kalian wajib coba. Mbaknya aja lah sama keluarga bapaknya. Hai, lihat ini. Aku sedang melakukan sebuah eksperimen dan menciptakan mahakarya dengan rasa yang luar angkasa. Karena untuk sebuah rasa yang biasa saja itu sudah sangat membosankan. Aku masukkan dulu krim warna-warni ke dalam cairan yang sangat tidak bersahabat dengan air. Sungguh di luar Haikal hasilnya seperti ini. Di Langsung luar saja Haikal guys. Coba lihat. aku tambah dengan air susu ibu sapi. Setelah itu aku panaskan, aku kembalikan Ke pada habitatnya. tempatnya. Langsung ke buah tanduk unicorn. Harus ditusuk-tusuk dahulu Harus supaya itu. enak memotongnya. Dan Iya. kalian bisa tebak aku mau apakan ini? Iya, kalian tentu bisa lihat sendiri. Apa harus aku menjelaskan semuanya? Oke, tapi biar jelas aku akan jelaskan. Tidak perlu Barbie. Aku masukkan adonan ke loyang, lalu aku uapkan. Setelah itu aku campurkan agar-agar, coklat bubuk, dan gula pasir. Tambahkan sedikit cairan dari pegunungan, aduk rata. Tak lupa tambahkan juga air susu ibu dari sapi. Aduk dengan penuh semangat seperti saat kau mengaduk perasaan ibu mertuamu. Ya Tuhan, yakinlah ini sesuatu yang sangat luar biasa. BBM ditonton resah, tak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di semua sosial media. Guys, temenin aku masak-masak yuk. Waktu tadi pagi ibunya dari anak-anak, istrinya suami aku minta dimasakin menu yang ibunya dari anak-anak, suaminya papa aku. Keluarga kau lah itu. Kagak ngerti gua. super duper enak banget. Karena semua bahan masakan lagi habis, jadi aku putuskan beli kepingan daging sapi yang bentuknya bulat-bulat kayak gini guys. Tak pikir panjang, kepingan daging sapinya di sini bakalan aku rebus. Gak lupa juga aku tambahkan dedaunan rempah-rempah dan aku tambahkan secukupnya daun cengkeh. Sambil menunggu ati maungnya mateng, di sini aku bakalan goreng satu buah kepala yang super besar. Digoreng. Kepala guys, bukan kelapa. Beda, kalau di DBM ini kepala jadi kelapa, kelapa jadi kepala. Biar nanti pas marutnya itu gampang guys. Nah kalau udah biar nggak licin, kita elap dulu buah kepalanya dengan tisu. Setelah itu tinggal kita kupas kulitnya. Setelah dikupas kulitnya tinggal kita belah 4 kayak gini. Kemudian langkah selanjutnya buah kepalanya tinggal kita taruh. Tapi ternyata marut kelapa itu beneran pegal banget Pegel guys. banget guys, pegel banget. Ngapain begitu ya? Parut-parut. Akhirnya apa? Beli. Sabar. Akhirnya aku putuskan beli kelapa yang sudah diparut di pasar. Kelapanya tinggal kita sangrai sampai kecoklatan. Kalau udah kemudian sisihkan. Lanjut lagi, kalau ati maungnya udah mateng, tinggal kita angkat, tinggal kita geprek-geprek sampai gepeng. Buat perbumbuannya tinggal kalian susun aja di atas. Harus guys, disusun. Jangan lupa itu, disusun seperti ini. Bentukannya jangan sampai keliru. Bentukannya harus sama. Atas cobek kayak gini, kalau udah tinggal dihaluskan sesuai selera, kemudian tumis di dalam minyak yang super panas. Jangan lupa tambahkan daun salam, sereh, penyedap rasa. Setelah itu tuang juga kelapa yang sudah disangrai. Masukkan ati maung yang sudah digeprek, Ati kemudian maungnya tinggal kita masukkan, aduk guys, sampai jangan lupa. bumbunya tercampur merata ya guys. Langkah selanjutnya, siapkan 1 lembar kulit lumpia dan kita taruh 1 centong nasi. Gepengkan dengan sendok lalu isi dengan ati maung dan tinggal kita bungkus sampai bentuknya kotak kayak gini guys. Kalau udah tinggal kita celupkan ke dalam
cairan yang tidak akur dengan air dan kita masak sampai berwarna kecoklatan kayak gini. Kalau udah matang tinggal kita angkat kemudian tiriskan. Langkah selanjutnya aku punya 4 buah sayur wortel. Sayur wortel. Kalau di DBM ini namanya sayur wortel, guys. Kalau di tempatmu namanya apa? Tempatmu. Yang gak ada getahnya tinggal kita gesekkan kayak gini. Langkah selanjutnya tambahkan secukupnya garam asin. Kemudian tinggal kita bejek-bejek biar garamnya meresap ke dalam jiwa. Nah kalau udah sayurannya tinggal kita potong-potong aja ya guys. Untuk potongannya kalian boleh bebas sesuai selera ya. Kalau semua sayurannya udah dipotong-potong, kita simpan kembali ke dalam ember. Setelah itu tambahkan juga air pelepas dahaga. Ternyata telur papa mertua masih super duper banyak banget guys. Telur papa mertua, kenapa tiba-tiba jadi telur papa mertuanya dipakai buat masak? Nggak kebanyakan telur, jadi di sini telurnya bakalan aku pecah-pecahin. Setelah itu kuningnya bakalan aku pisahkan. Untuk bagian putih telurnya jangan lupa kuning telurnya dipisahin guys, sama putih telurnya pisahin dulu pokoknya, jangan lupa. kita kasih secukupnya penyedap rasa. Kalau udah tinggal kita kocok aja sampai tercampur. Putih telurnya itu dikocok sama garam, kocok dulu baru apa? Setelah itu tambahkan kembali kuning telurnya. Kuning telurnya dimasukin lagi ke putih telur. Karena kata orang pamali guys, kalau telur itu nggak boleh dipisah-pisah. Nggak boleh dipisah-pisah guys. Jangan, pokoknya nggak boleh dipisah-pisah, harus disatuin lagi, jangan dipisah-pisah terus. Dipisahinnya jangan lama-lama, maksud DBM begitu. Kalau udah tinggal kita tumis bawang merah, bawang putih dan juga cabai-cabean. Setelah harum kita masukkan telur yang sudah dikocok lepas. Kemudian aduk sampai telurnya benar-benar matang. Setelah itu masukkan juga sayur labu siam yang sudah dicuci bersih. Tambahkan penyedap rasa dan juga air pelepas dahaga. Tinggal diaduk sampai bumbunya meresap dan sayurannya matang ya guys. Kalau udah siap disajikan. DBM ditonton resah, tadi tonton bikin penasaran. Kini tersedia di semua media sosial ya. Selamat mencoba guys. Tidak mau, kamu saja yang mencobanya. Kemarin anaknya dari suami aku ulang tahun guys, dan aku tuh terkejut banget. Ada yang ngasih ini tanpa nama datang ke rumah kayak gitu guys, dan aku tuh bener-bener Dikasih sama siapa? Kadonya. Bentukannya begini guys. takut banget. Jadi aku goreng dulu aja guys, supaya nanti pas bungkusannya dibuka nggak Digoreng dulu guys kadonya, supaya apa? Supaya pas dibuka itu kuman-kuman yang di dalam kadonya itu apa? Hilang, musnah. terkejut amat. Nah kalau udah aku mau masukin dulu ke larutan tepung yang warnanya merah ya. Warnanya merah guys, jangan salah, warnanya merah ini, bukan putih, bukan. Nah kalau udah aku cuci dulu supaya bersih ya guys. Nah kalau udah dicuci bersih, langsung aja tinggal kita buka bungkusannya. Dan ternyata isinya itu tempe super duper tempe super duper tipis ini guys. Nah karena aku kesel banget, jadi aku lempar telur, tapi kuning telurnya itu gak pecah sama sekali loh guys. Karena aku tuh orangnya kreatif banget, jadi kreatif banget DBM memang. Respect DBM. aku tusuk botol pakai garpu panas biar bolong. Nah kalau udah aku masukin kuning telur, putih telur, garam dan air, kita kocok-kocok aja dan kita bikin. Baru kali ini melihat corong merah bermanfaat untuk memasukkan itu telur ke dalam botol. Tuh sangat bermanfaat guys. Telur gulung ya guys. Nah tinggal kita gulung-gulung aja si telurnya ya guys. Nah kunci suksesnya itu harus tambahkan air guys. Dilanjut, Kunci sukses membuat telur gulung itu harus ditambahkan air guys. aku mau potong-potong daun bawang yang warnanya merah. Warna merah guys, jangan salah, ini warna merah bukan hijau.
Udah tinggal kita masukkan ke dalam wadah. Aku tambahkan cipung Haji Oka. Nah, aku tambahkan Kenapa jadi cipung tiba-tiba? Rapatar sekalian. Itu tepung, bukan cipung. bumbu-bumbu yang enak banget. Kita aduk-aduk aja sampai merata. Nah, si tempenya mau aku satuin sama telur gulung, guys. Tapi karena tempenya terlalu tipis, jadi hancur gitu. Ya udah deh, aku mau Tempenya terlalu tipis guys, gak bisa buat melilit telur gulung. Jadinya dibuang aja tuh tempe. goreng aja pakai larutan tepung yang tadi, guys. Nah, tinggal kita goreng aja dan kita tunggu hingga matang ya. Nah, Tunggu jangan hingga lupa kita matang. bolak-balik. Kalau udah tinggal kita Jangan lupa angkat dan dibolak-balik. tiriskan deh. Ya, Nah, tuh. sekarang giliran aku yang Bikin tempe ngasih mendoan, kejutan buat anaknya suami aku. Nah, di Wih. sini aku mau Wih. Ih, cari dulu. Biarnya itu gampang banget, guys. Nah, ini aku tampung di dalam kresek yang warnanya hijau dan kita mau masukkan ke dalam baskom. Nah, kita masukkan aja semuanya sampai gak ada yang tersisa ya, guys. Sebelum itu mau aku cuci dulu. Nah, guys, Kita cari angin dulu guys. Pertama-tama cari dulu anginnya di daerah kalian, di sekitar rumah kalian. Itu baru pakai plastik tuh anginnya kalian. Itulah. Baru bawa pulang. Setelah bawa pulang, ya kan? Kalian cuci tuh angin. Jangan lupa guys. Habis dicuci. di sini anaknya suami aku tuh suka banget yang namanya angin Garut, guys. Nah, kita cuci terlebih dahulu. Kalau udah, tinggal kita potong. Anginnya dipotong-potong. Setelah dicuci, anginnya dipotong-potong guys. Karena tidak simetris itu angin emang. Harus dipotong. Potong. Nah, kalau udah dipotong-potong, lanjut kita masukkan ke dalam cobek dan aku Masukin ke dalam cobek. Ya, mau ulek sampai halus ya, guys. ulek. Harus diulek guys supaya halus itu anginnya. Nah, kalau udah yang kita goreng aja deh. Masukkan bumbu putih dan aku mau ceplokkan 1 butir telur, tapi kulitnya mau ikut masuk terus, guys. Gak apa-apa, kita aduk-aduk aja si telurnya. Masukkan cabai dan masukkan sayur-sayuran, guys. Aku pakai sayur kol sama sosin gitu ya, guys. Jangan lupa kita Anginnya masukkan jangan angin lupa, garutnya. Nah, tinggal kita aduk-aduk Karena aja. itu kan tadi kan bahan pokok ya. Jangan lupa anginnya guys. Bahan pokok itu. Masa mau masak angin tapi anginnya nggak ada? Ya kan? Nggak masuk akal. Sampai semuanya merata, jangan lupa tambahkan seasoning. Nah, ini udah jadi nih, guys. Selamat Jadi, mencoba guys. di rumah resepnya ya, guys. DBM ditonton terus agak ditonton, bikin penasaran. Penasaran sekali. Hai guys, temenin aku masak. Masak angin lagi guys. Tenang. Sekarang anginnya beda nih. Angin apa nih sekarang? Angin apa nih? Angin Bandung yang masih segar ini. Tadi angin Garut, sekarang angin Bandung. Sama aja sih, satu daerah, satu kota, provinsi. Yuk, pertama kita bungkus dulu angin Bandungnya, lalu eksekusi di dapur. Nah, biar anginnya lebih higienis dan bebas dari polusi udara, kita rebus aja ya, guys. Rebus aja, guys. Pakai es batu kayak gini karena galon di Kalau rumah. yang tadi anginnya dicuci dulu, baru diulek, terus dioseng. Kalau ini direbus dulu. Lagi habis. Selanjutnya, biar anginnya ini lebih berwarna, aku mau Biar anginnya lebih berwarna, jangan lupa kalian pakein apa tuh? Pewarna makanan. Ya. kasih masuk larutan hijau kayak gini. Tinggal kita aduk merata aja, lalu masak sampai anginnya matang. Nah, kalau udah ngeblek, Kalau udah ngeblek, nah angkat anginnya. Pakai saringan supaya tidak tersaring oleh polusi udara itu, biar tersaring. kayak gitu, kita angkat aja. Nah, di sini karena aku lagi BM BM banget tuh, makanya pakai sumpit kalau angin guys. Kalau pakai
sendok nggak kena, dia nggak kena, harus pakai sumpit gitu. Banget sama es krim, jadi anginnya aku mau masukin aja. Karena DBM suka es krim, ya kan? Tuh anginnya mau dibikin es krim, masukin dulu ke cetakan es krim, jangan lupa itu harus. Ke dalam cetakan es krim kayak gini. Gak lupa pakai stick es krimnya juga, lalu simpan di freezer dan tunggu. Menjelang tanggal dewasa berakhir, akan aku rayakan Apa dengan ini? memasak berbagai macam menu kelas dunia. Berhubung tadi Rehan ngasih terong hijau hasil panen. Wih, terong hijau. Spesiesnya beda ya. Emang gitu guys, kalau di DBM ini spesiesnya beda dengan realita asli. Kalau di DBM ini namanya terong hijau. Ayahnya di kebun tetangga untuk aku olah menjadi makanan kesukaan Farhan. Ketiga, setelah terong hijaunya dipangkas dan sedikit dikupas kulitnya, lalu cuci kering sampai bersih. Lanjut di dalam wajan dengan kobaran api membara, tumis bawang merah, bawang putih, dan bakso terpulat sejagat Ya. raya. Kucurkan cairan bening dan saus tiram, juga masukkan oyong dan bihun yang sudah dilunakkan sebelumnya. Beri sentuhan bumbu-bumbu rumah tangga, lalu Bikin campur aduk merata. oseng-oseng Tiba-tiba bihun. saja Farhan ngasih ubi hasil panen Tiba-tiba. omnya di kebun Tiba-tiba dikasih ubi sama Farhan. halaman rumah untuk aku rebus menjadi makanan kesukaan Rehan. Tanpa pikir panjang, langsung aku selimuti Oh, tahu Rehan. bulat dengan puyer tepung serbaguna dan larutan tepung sama rata. Lalu goreng di minyak terpanas semuka bumi sampai kuning keemasan. Selanjutnya tumis bawang putih dan cabai terkeriting sejagat raya, lalu tabur tuai bumbu-bumbu kehidupan. Masukkan tahu crispy sambil dicampur aduk. Kalau dirasakan singkongnya sudah empuk, lalu balurkan dengan bawang putih juga garam yang sudah dihaluskan sebelumnya, lalu goreng sampai kecoklatan. Sedikit tips agar bihunnya jadi lunak, aku sisir terlebih dahulu. Disisir guys, terlebih dahulu itu apa? Bihunnya supaya lunak. Itu tips itu tips buat kalian itu. Kalian harus lihat ini baik-baik. Lanjut siram dengan cairan terpanas dan pangkas rambutnya. Dan sajikan semua Ya menu kan? kelas dunia. Ya kan, lunak kan? Bener kan tipsnya? Nggak salah deh BM ini. Dengan penuh rasa terharu. DEBM ditonton resah, gak ditonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh sosial media. Iya. Udah guys, segitu aja video kali ini. Kali ini kita menahan sedikit emosi kita guys. Karena kita mulai apa? Respect DBM. Pokoknya I love DBM. Ya. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua. Ya. See you next video. Bye bye.